kita semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Yang terhormat Mas Mudayosi, Mas Wildan, Mas Rian, Mbak Niha, Mbak Ochmi, Mbak Dita, sama Mas Riandi. Berjumpa lagi Sosiologi Media Sosial. Meskipun kami yakin teman-teman sebetulnya sudah familiar dengan tema malam hari ini karena kita berbicara feminisme, tetapi ya ini kita mau diskusi saja. Jadi kita akan mendiskusikan tentang tema karena kita kalau berbicara S2 itu sudah di atasnya S1. Kalau apalagi SMA, SMA yang sifatnya semacam proses transfer, tetapi kalau di sini lebih banyak bagaimana pemahaman kita bersama itu kemudian eh, bisa disinergikan atau mungkin bisa disepahamkan. Nah, pada materi kali ini, ketika berbicara feminisme, saya sebentar saya tampilkan dulu terkait dengan materi yang tentunya materi hari ini adalah lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Karena materi-materi sebelumnya kita sudah membahas dan ketika kita hubungkan dengan apa yang menjadi tema perbincangan kita, itu menarik untuk diangkat. Maksudnya eh, dijadikan sebagai pisau analisis dari berbagai problem yang ada di kita semuanya. Nah, pada malam hari ini itu adalah feminisme, teori media dan media sosial. Jadi nanti juga ada sambungan dari tema-tema yang disampaikan oleh Bu Refti tentunya ini dan lebih mendalam oleh Bu Refti terkait dengan feminisme teori ini. Ditekankan adalah bagaimana kita menghubungkan dengan media sosial atau relasi dengan media sosial atau bagaimana mereka. Dan kalau kita menulis gitu ya, menulis terkait dengan feminisme, media dan media sosial, ini adalah saya menampilkan 6 gambar yang tampil terkait dengan teori feminis, media dan media sosial. Mungkin kita dengan gambar ini itu sudah mewakili dalam proses perkuliahan ini. Meskipun secara teoritis, definitif, nanti kita bisa mengungkap satu persatu. Misalnya, paling pojok kiri atas, ini kita melihat bagaimana secara feminis itu yang menggambarkan perempuan yang sangat kreatif dengan berbagai fase kehidupan mereka semuanya yang pojok kiri atas dengan taruhlah atribut keperempuanannya dengan kreativitas aktivitas yang berbeda. Tetapi mereka tidak melupakan terkait dengan cinta, tidak terkait dengan kehidupan kesehari-hari, dan tidak melupakan identitas perempuan itu sendiri. Tetapi ketika kita melihat yang gambar paling kanan atas, maka selanjutnya ini menampilkan adalah perempuan pun bisa bersuara, tidak hanya laki-laki. Maksudnya bahkan perempuan seperti laki-laki, sama, equal. Kemudian di bawah ini adalah feminisme. Ini menampilkan bahwa mata, telinga, semua instrumen, semua alat kelengkapan manusia itu kemudian dimiliki oleh perempuan dan kemudian bisa disuarakan semuanya. Tentunya melalui media sosial. Yang sudah
kanan, feminism and PS media sosial, ini hanya sebuah ilustrasi menggambarkan bagaimana feminisme itu semacam berhadapan-hadapan dengan media sosial. Bisa di sebelah kiri menjadi yang kritis, bisa sebelah kanan menjadi orang atau perempuan yang seakan-akan dia ya hanya menampilkan lekuk-lekuk keperempuanannya, tidak menampilkan seperti sebelah kiri. Intinya bahwa yang gambar nomor 4 ini adalah semua bisa terjadi dengan perempuan dan media sosial. Dan nomor 5 gambar ini girl power. Maksudnya bahwa perempuan pada kesempatan ini mempunyai power yang luar biasa. Bahkan tidak cukup dalam dunia pendidikan dan dunia maksudnya bekerja, semuanya. Kalau berbicara dunia keluarga atau dunia pemerintahan, power perempuan sesuatu tersendiri. Bahkan kalau kita melihat pada kekinian misalkan pemilu legislatif terakhir atau pilkada terakhir, mereka tidak bisa diremehkan. Seorang perempuan di Maluku Utara yang di situ adalah mayoritas Muslim, tetapi seorang perempuan yang non-Muslim dan Cina bisa memenangkan di daerah yang bukan sebagai basisnya. Girl power. Kemudian yang terakhir gambar ini adalah ketika kita menulis feminisme, maka muncul berbagai hal yang ada hubungannya dengan feminisme. Mungkin the first, seksual, argumen, the patch, kemudian me, dan sebagainya. Teman-teman semuanya, ini adalah, sekali lagi, saya menampilkan 6 gambar yang menghubungkan dengan tema kita malam hari ini. The Feminism Theory, Media, and Media Sosial. Dan kalau kita bisa mengangkat terkait dengan paper yang sempat kita bahas pada pertemuan pertama, maka ini sesuatu juga. Dan juga sebagai bisa menjadi semacam teori yang digunakan untuk memberikan solusi sebagai pisau analisis dari problem yang teman-teman angkat. Pada dasarnya, kalau kita kembali kepada awal, bahwa the perspektif sosiologi, framework-nya, ini 5 hal ini ketika dihubungkan dengan media dan media sosial, dan selanjutnya kita memahami bahwa teori feminisme yang ketika dihubungkan dengan media dan media sosial, ini adalah cara jalan yang sangat kompleks, berpengaruh terhadap isu gender, dan kemudian selalu menjadi tema-tema yang yang didiskusikan di masyarakat, dan semuanya kembali kepada nanti endingnya pada teori feminisme, media representation, sosial media. Kalau kita kupas secara satu persatu, misalkan dari teori feminisme, yang di sini kita menampilkan dasar-dasar teori feminisme, yaitu bagaimana pentingnya teori feminisme itu yang terartikulasi dalam berbagai isu gender, yang inequality, yang tidak setara, kemudian hak dari seorang perempuan, kemudian hak kehidupan sosial, hak politik,
hak perekonomian atau faktor-faktor yang menjadikan perempuan berkontribusi. Ini adalah hal yang sangat emergensi dalam teori feminisme. Maksudnya bahwa semua bersambung. Dan ini adalah mengcover terkait dengan ya feminisme liberal, feminisme radikal, intersectional feminism, ecofeminism, it's offering unique perspective on gender and social justice. Karena kita pada kesempatan ini tidak membahas spesial tentang teori feminisme, nanti pasti oleh pada mata kuliah Bu Refti, apakah pada semester ini ataupun selanjutnya, itu akan lebih detail lagi. Pada kesempatan ini kita sebetulnya hanya mau menyampaikan teori feminisme itu ketika dihubungkan dengan media dan media sosial yang fondasinya itu selanjutnya bisa terartikulasikan dalam berbagai kehidupan yang saya sampaikan tadi. Kemudian terkait dengan perspektif kritik, bagaimana teori feminisme ini menjadi power, menjadi kekuatan untuk menghadirkan dinamika, representasi, dan jalan bagaimana perempuan menemukan identitas dan konstruksinya. Sering kalau kita setiap 5 tahun sekali, maka yang menjadi kritik dari kelompok-kelompok perempuan adalah the representation. Taruhlah ketika kita mengatakan hubungannya dengan 30% kuota perempuan. Perdebatan itu tidak akan pernah selesai meskipun di dalam representation ini selanjutnya ada semacam kewajiban dalam proses pada waktu persyaratan. Tetapi dalam proses terpilihnya itu selanjutnya tidak menjadi hal yang wajib. Kemudian bagaimana identitas perempuan itu bisa mengkonstruk dan memodifikasi terkait dengan berbagai dinamika kekuatan-kekuatan yang ada. Maksudnya di dalam kritik perspektif tersebut. Kemudian yang selanjutnya, hal yang perlu menjadi fokus terkait dengan pentingnya ini adalah bagaimana terkait dengan race, class, sexuality, and other identity intersect with gender. Maksudnya bahwa sering menjadi kritik dalam pembahasan teori feminisme itu terkait dengan ya suku-suku. Maksudnya gini, suku maksudnya suku bangsa atau dia dari mana? Maksudnya setiap suku membicarakan terkait dengan pentingnya keberadaan perempuan itu beragam. Kemudian tentang kelas, kemudian seksual dan berbagai identitas yang lainnya. Meskipun sebetulnya pada dasarnya endingnya ini akhirnya dikembalikan kepada gender. Kemudian media and representation. Jadi di sini kita membahas culture representation, maksudnya media, budaya dari representasi. Media secara historis itu sebetulnya terkait dengan stereotip gender, itu sebetulnya dalam hal hal ini tidak terlalu membatasi. Jadi maksudnya bahwa media relatif menyamakan. Feminist Scholar analyze how women are represented in film, television, advertising, and new media, advocating for more nuance and empowerment portrayal. Jadi berbicara feminis atau orang-orang yang mempunyai keahlian tentang feminis
itu apa namanya memberikan analisa bagaimana tentang perempuan yang sering direpresentasikan di dalam berbagai film, televisi, advertising, and news media, advocating, dan selanjutnya. Maksudnya kalau berbicara film, televisi, advertising, dan news media, di sini seakan-akan perempuan itu menjadi cultural representation. Jadi masih menjadi apa ya, budaya representasi yang lebih dibandingkan dengan misalkan laki-laki. Sehingga kalau kita berbicara misalkan iklan di televisi atau di berbagai media sosial, itu lebih menarik karena ini hubungannya dengan the cultural representation. Kemudian challenging stereotype. Feminism media critic emphasize the need for diverse and complex representation of women to challenge traditional narrative. Sebetulnya para kelompok feminis itu mengkritik atau kritik media menekankan pada diversity, perbedaan-perbedaan dan kekompleksan kompleksitas representation of women of the challenge traditional narrative. Maksudnya antara yang dinarasikan oleh apa namanya yang terjadi dalam kehidupan tradisional itu berbeda dengan yang sekali lagi stereotip yang selama ini terjadi. LGBT, individual, and people with disabilities. Jadi yang menjadi highlight pada challenging, tantangan, stereotip, media, and representation itu adalah pentingnya memberikan suara terkait dengan seakan-akan perempuan itu sebagai kelompok yang termarginalisasi, baik seperti teman-teman LGBT ataupun teman-teman disabilitas. Intinya itu adalah tantangan yang menjadi stereotip yang selanjutnya ada feminism media kritik. Kemudian impact of media, the portrayal of women in media can influence societal attitude, self-perception, and the role that women are expect to fulfill. Jadi media itu mempunyai semacam impact terhadap perempuan, maksudnya dia mampu untuk menghadirkan attitude sosial atau apa ya, attitude. Kemudian persepsi personal dan terkait dengan role atau semacam aturan terhadap perempuan yang apa itu di dalam media tersebut. Kemudian media literasi program have been developed to educate audience, particularly young people on critical engineering white media representation. Teman-teman semuanya, sebetulnya kalau kita kembalikan semuanya, nanti akhirnya apa yang tergambarkan di dalam pada pembahasan awal ini akan tergambarkan dalam penjelasan-penjelasan tadi. Dan teman-teman semuanya dalam apa namanya teori feminisme ini yang menjadi framework teori major nanti selain yang akan dibahas oleh Bu Refti, tapi bahwa ini bisa menjadi tema yang menarik untuk diangkat terkait dengan apa yang menjadi paper teman-teman semuanya. Misalkan kita nanti akan kita bahas
bagaimana misalkan kehidupan yang ada di taruhlah di sekolahan, di perhotelan teman-teman, atau di dunia penyelenggara pemilu atau di dalam pemilih, akhirnya nanti bisa dihubungkan dengan kehidupan yang di situ keberadaan tema kita hari ini, media dan media sosial muncul interaksinya. Mungkin itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Teman-teman mungkin bisa mengekspresikan terkait dengan apa yang kita bahas ini, dengan apa yang dimiliki oleh teman-teman semuanya, terkait dengan, sekali lagi, apa yang menjadi apa namanya tulisan teman-teman. Selanjutnya nanti sesudah terakhir nanti pada postmodernism, sesudah itu kita fokus terkait dengan paper semuanya. Jadi sesudah 5 teori besar ini terkait dengan perspektif sosiologi yang hubungannya dengan media dan media sosial, kita per pertemuan itu akan membahas lebih detail lagi. Kalau pertemuan 1 sampai 6, 5 hari ini, 6 besok, lebih banyak teman-teman diawali dengan memulai dengan mendengarkan saya, tapi nanti pada selanjutnya ganti lebih banyak teman-teman dan kita sifatnya itu semacam diskusi, semacam mengupas miliknya teman-teman semuanya. Sehingga pada kesempatan ini mungkin satu persatu bisa menyampaikan apa yang taruhlah bisa ditarik dari teori feminisme dengan berbagai yang milik teman-teman ini. Mungkin dari Mbak Nihayatul bisa disampaikan, Mbak Nihayatul. Iya, baik, Pak. Membahas tentang teori feminisme ini, kalau disangkut pautkan dengan penelitian saya di pesantren, kan penelitian saya juga eh, membahas tentang kritik ya, kritik terhadap pesantren. Salah satunya itu adalah otoritas kiai terhadap santri, begitu, Pak. Nah, yang dikritik itu kan tentang konsep barokah begitu ya, Pak ya. Ketika dilihat dari kasus-kasus yang terakhir terjadi itu seperti ada pelecehan di pesantren. Nah, itu kan sepertinya tidak terlalu diekspos dan terekspos itu setelah terjadi lama. Ketika ada suatu pengurus pesantren itu setelah menikahi atau melakukan pelecehan beberapa santri, nah itu kan baru terungkap setelah sekian lama begitu, Pak. Jadi ketika disangkut pautkan dengan feminisme itu kan eh, ya agak berhubungan ya, Pak ya, karena terkait tentang perempuan begitu, Pak, perempuan yang ada di pondok pesantren seperti itu. Tetapi eh, kalau di dunia pondok pesantren juga, kalau dari segi positifnya, ada beberapa seperti pesantren yang sudah eh, mengekspos atau seperti eh, ada bunyai yang apa yang sudah kayak ceramah gitu, Pak ya, ceramah terus dimediakan, terus juga punya Instagram, akun Instagram, YouTube, dan itu juga menarik karena itu sebagai salah satu bukti kebangkitan feminisme di pondok pesantren seperti itu, Pak. Mungkin itu dari saya, Pak. Baik, terima kasih Mbak Nihayatul. Mungkin ini adalah tema yang menarik ya, pesantren, kemudian perempuan atau bunyai, dan terkait dengan kehidupan yang ada di sana. Dan kalau kita mengkritik, ya itu pasti akan mudah untuk menghadirkan kritik tersebut. Nah, sekarang adalah apa yang disampaikan oleh Mbak Niha tersebut
apakah menurut teman-teman itu menjadi tema yang bisa kita kupas? Mungkin jadi pada kesempatan ini kita tidak seperti pada pertemuan kemarin, tapi kita coba misalkan pesantren, perempuan, dan media. Nah, misalkan begitu. Mungkin teman-teman bisa memberikan sumbangsih terhadap apa yang disampaikan oleh Mbak Niha tadi. Atau mungkin juga bisa ditarik kepada tema teman-teman juga kalau begitu, supaya nanti tidak merasa kok yang dibahas milik Mbak Niha saja. Karena sebetulnya semuanya bisa, hanya kalau kita misalkan fokuskan pada satu tema dan kita bahas fokus, detail, maka akan menjadi menarik. Karena perjuangan perempuan apa di Indonesia pun ya mulai sebelum Indonesia merdeka sampai hari ini sangat beragam, dan di kala kekinian itu sangat menarik untuk kita bahas. Izin masuk, Pak. Silakan Mas Mudayasi. Iya, Mbak Niha. Iya, sebenarnya itu eh, isu yang sering booming ya, bahasanya sering viral itu terkait pelecehan seksual. Nggak tahu kenapa, saya itu kalau ingat pelecehan seksual di pesantren, entah kenapa arahnya itu ke wilayah Jawa Barat sana. Seringkali di wilayah Jawa Barat, kalau di Jawa Timur itu lebih ke wilayah Pandalungan situ ya. Wilayah Jember, Bondowoso gitu. Entah entah kenapa itu, entah kenapa saya nggak tahu gitu. Tapi yang menarik itu sebenarnya peran bunyainya itu Mbak Nia. Peran bunyainya itu apakah memang memiliki dampak ya terhadap para santri-santrinya dan santriwatinya? Karena kan ada Pak Yai, kalau Pak Yai memang mendominasi sebagai pemimpin lembaga ya, sebagai pemimpin pondok. Tapi ada nggak peran bunyai itu sebenarnya? Supaya apa? Supaya bunyai itu juga memberikan counter bahasanya ya, supaya dominasi pemahaman laki-laki itu atau dominasi pikiran laki-laki di pesantren itu tidak terlalu, ya itu tadi, tidak terlalu dominan gitu. Jadi yang sebenarnya yang bisa mengcounter untuk hal-hal seperti itu, kalau menurut saya kok eh, hadirnya bunyai itu, bunyai, hadirnya bunyai untuk memberikan ya benteng mungkin pada santriwatinya atau bahkan pada santri laki-lakinya atau bahkan pada pengurus dan ustadz-ustadznya itu. Kalau dari saya itu Pak Agus ya, peran bunyainya itu. Baik, terima kasih Mas Mudayasi. Peran Bunyai. Jadi di sini adalah mungkin eh, sorotan yang berbeda ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Nihayatul. Nanti juga pasti akan Mbak Nihayatul jangan respon dulu. Mungkin ada yang lain yang mau menyampaikan apa yang disampaikan Mbak Nihayatul. Karena sekali lagi apa yang kita lihat itu mungkin berbeda Malam, sesuai. Pak. Silakan Mas Rian. Ya, saya ingin cerita sedikit aja dan mengelaborasi paparan Pak Agus yang tadi ada di dalam apa? Di dalam PowerPoint ya. Tadi di situ Pak Agus menyebutkan apa di dalam itu how media portrays stereotype and equality. Di situ kan menegaskan bahwa sebelum akhirnya feminis mengkritik media, di situ dijelaskan bahwa media persuaded, melanggengkan ya. Di situ Pak Agus bilang media melanggengkan berbagai macam isu eh, yang selama ini menjadi sasaran dan kritik terhadap kelompok feminis, terlepas dari apakah itu feminis radikal, feminis liberal ataupun berbagai varian feminisme lagi. Tapi sebelum saya masuk ke bagaimana medianya, saya pikir kita nggak bisa ya langsung berbicara soal bagaimana relasinya antara bagaimana movement feminism di media dan bagaimana dinamikanya sebelum kita memahami
apa itu feminisme secara secara lebay lah paling tidak gitu. Walaupun nanti tadi Bapak bilang kita akan banyak bicara sama Bu Repti, tapi menurut saya yang penting untuk diberi penekanan bahwa feminisme itu pertama dia dia bahkan lebih klasik dari pendekatan ekonomi politik eh, kiri gitu. Kritik dia seiring berkembang di era patriarkis yang muncul jauh lebih dulu, jauh dari revolusi industri dan sebagainya. Dan penekanan atas apa yang digaungkan oleh feminisme itu singkatnya adalah eksploitasi terhadap ketidaksetaraan gender yang masuk ke dalam berbagai wilayah, tidak hanya dalam konteks kerja. Kalau tadi misalkan Bapak menyebutkan afirmasi action 30% porsi perempuan di parlemen dan sebagainya, sebagainya. Tapi pada dasarnya itu belum masuk ke dalam pokok kritik dari feminisme gitu. Nah, berkaitan dengan media, kebetulan pada tahun 2020 saya pernah terlibat dalam satu riset bersama, kalau teman-teman lain pernah dengar, namanya Remo TV. Saya melakukan riset laporan berjudul IMI atau Indeks Media Inklusif. Kami meriset 10 media online bagaimana mereka memframing atau menggambarkan kerja-kerja jurnalis yang memportrayal atau menggambarkan pemberitaan terkait kelompok-kelompok marginal seperti disabilitas, perempuan dalam kekerasan, gender dan seksualitas, dan komunitas religius. Nah, kami menemukan nih Pak, hasil riset kami pada tahun 2020 itu 10 medianya antara lain Tirto, Tempo, Republika, CNN, Kompas, Liputan 6, Detik.com, Suara, Okezon, dan Tribun News. Nah, 10 media ini kita akan jadikan sampel. Dan fakta dan temuan yang paling menarik kami adalah 10 media ini tidak ada yang mendapatkan skor lebih dari 7. Skor tertinggi itu dimiliki oleh Tirto, yaitu 7,14. Dan yang paling rendah itu Tribun News, yaitu 5,7. Nah, data temuan kami, itu menunjukkan bahwa media-media mainstream di Indonesia, dalam hal ini media online, itu masih sangat rendah literasi, gitu. Terutama para editor dan jurnalis mereka belum ramah terhadap bagaimana kesetaraan gender atau isu-isu yang selama ini coba digaungkan sama feminisme gitu. Salah satunya bagaimana misalkan perempuan ditampilkan dalam isu-isu kekerasan seksual misalkan. Seringkali misalkan salah satu contoh, pelaku digambarkan menggunakan kata-kata penggagahan atau ruda paksa, alih-alih pemerkosaan dan berbagai kata yang sebenarnya itu lebih empowerment terhadap perempuan. Jadi poin saya mau bilang bahwa memang selain masyarakat yang less education sama isu ini, tapi media sendiri juga memang sangat berkontribusi gitu untuk melanggengkan struktur patriarkis yang selama ini ditentang oleh feminisme dan masuk ke berbagai apa yang tadi Bapak sebut sebagai uh, culture representation atau representasi kultural gitu di budaya populer termasuk film dan berbagai media lain. Itu aja sih Pak, saya cuma mau sharing hasil itu aja. Makasih. Terima kasih Mas Rian, luar biasa eh, apa namanya risetnya. Tentunya itu menambah hasanah yang luar biasa bagi kita bersama, dan tentunya juga ketika dihubungkan dengan tema yang disampaikan Mbak Niha tadi menjadi menarik. Sekali lagi terima kasih Mas Rian. Teman-teman lainnya boleh berbicara? Anggap saja ini kita tadarus from. Oke. Oh ini ada kiriman dari Mas Rian, menarik ini. Oke, dengan apa yang menjadi risetnya ini kelihatannya. Pokoknya yang lainnya? Selamat datang Mbak Jenny. Mbak Jenny yang selalu sibuk sama Bang Toyib ini.
Kita tidak usah malam-malam hari ini, mungkin jam 9 sampai 9:15 selesai. Karena sekali lagi memang waktunya nggak terlalu pro terhadap kita semuanya. Apalagi nanti kita juga akan berbicara minggu depan apakah tutup kuliah atau sudah ingin istirahat mendekati Lebaran. Ini indeks media inklusif yang ditampilkan oleh Mas Rian tadi, peringkat media. Oh, bagus. Baik Tirto ID, Tempo, Republika, CNN. Menarik. Meskipun skornya itu relatif hampir berimbita, Mas Rian ya ini ya. Tidak yang Betul, Pak. Betul, Pak. iya, Ah, relatif hampir berimpitan, tidak ada yang ekstrim gitu. betul. Iya, oke. Itu ada beberapa kategori yang nanti bisa kita lihat apakah kita mau melihat khusus untuk isu kelompok religius, perempuan, disabilitas gitu. Jadi Ya memang mau. kami mencoba mengcapture bagaimana media-media ini selama ini memainkan Hmm. berperan gitu dalam mengedukasi kita gitu, baik itu baik atau tidak gitu, dan mengkonstruksi pikiran kita soal posisi perempuan di ruang publik, posisi perempuan di dalam di dalam kerja-kerja jurnalisme kita gitu. Dan sayangnya menurut kami gitu, kita masih melihat itu sebagai satu hal yang sangat kurang baik. Misalkan contoh Pak ya, di zaman Orde Baru itu Hmm. perempuan itu pasti selalu diposisikan sebagai pihak-pihak yang contoh film-film Koncomiku. setan ya, contoh film-film setan kita itu kan menarik ya, itu Iya. berlawanan dengan realitas kita gitu. Rata-rata film setan kita yang jadi setan itu perempuan, dan dia pasti melakukan revenge ya, balas dendam. Nah, ayah lagi kuliah, masuk dulu jadi di dalam kajian budaya populer Pak itu digambarkan gitu, di dalam rezim Orde Baru perempuan didomestifikasi gitu melalui film. Perempuan itu dapur, sumur, kasur gitu. Hmm. Kalau perempuan itu masuk ke ranah-ranah publik, ranah-ranah maskulin, kantor dan sebagainya, itu dinilai ada norma dan nilai-nilai sosial yang bergeser gitu. Jadi itu sangat menarik sekali gitu, kajian budaya populer lewat media dan film terutama. Dan itu sangat menarik untuk memposisikan perempuan dan laki-laki adalah sosok pemimpin yang tidak boleh digeser ke bapaisme dan sebagainya. Itu kenapa rezim Orde Baru jadi sangat bapaisme dan mendapatkan legitimasi yang cukup panjang lepas dari posisi Golkar dan militer yang menguatkan 30 tahun mereka. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sangat bagus apa yang menjadi sekali lagi risetnya Mas Rian. Dan teman-teman pasti akan sangat terbantu dengan hasil riset ini. Cuman mungkin perlu kita cari riset yang terbaru ya Pak. Itu kan Ya, 5 tahun lalu. meskipun mungkin pada kesempatan itu ya, metodologinya gimana Mas Rian itu? Maksudnya metodologi hubungannya dengan saya tadi kok agak antar berbagai media itu selisihnya sangat tipis ya. Jadi yang tentunya orang pasti bertanya, kok bisa ya begitu tipis? Mengapa tidak ada yang seperti ekstrim jauh begitu? Padahal mereka tidak semacam ada kesepakatan terkait dengan hal itu kan begitu, Mas Rian? Jadi kalau boleh izin Pak menjelaskan, Ya. tentu metode kami masih memiliki berbagai macam kekurangan, termasuk pilihan terhadap 10 media tersebut gitu. Karena kan media sangat banyak ya Pak ya, gitu. Ya. Jadi di dalam pemilihan ini juga kita mengambil kita mengcoding lebih dari 1.000 berita Pak Oh, dalam 1.000 berita periode. ya? Halo? Sampai 1.000 berita? Iya, jadi kita kan nggak sendiri ngerjainnya waktu itu Pak.
eh, rame-rame gitu. Kita eh, 1.000 berita itu masing-masing 100 berita gitu untuk satu periode bulan tertentu dari tahun 2019 sampai 2020 kalau tidak salah ingat, saya udah lama saya juga nggak bongkar-bongkar lagi. Nah, waktu itu kita melakukan mengcoding data itu melalui Excel, jadi sangat manual sekali Pak waktu itu. Gitu. Kita bikin kategorinya, kita bikin apa? Kita bikin pengelompokan, mengklasifikasikan apa yang kita sebut sebagai scoring gitu. Jadi kita mengambil beberapa referensi riset untuk mengkodifikasi kembali apa yang anggap kata-kata di dalam satu berita itu menunjukkan tidak empowerment, tidak inklusif atau sangat inklusif dan sebagainya. Bagus, 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 bagus. Jadi lagi teman-teman pasti akan bermanfaat ketika nanti kajian teman-teman dengan menggunakan teori feminisme, dan ini tentunya memang sudah sekian lama, tetapi kalau berbicara riset itu selama dia dalam 5 tahun maka dia masih hangat, meskipun seandainya di-upgrade dengan apa namanya isu-isu kekinian, pasti ada the novelty, kebaruan dari apa yang pernah dilaksanakan oleh Mas Rian terkait dengan capture berbagai media ketika dihubungkan dengan apa namanya bagaimana relasinya atau capture-nya dengan ya feminisme. Bagus. Silakan teman-teman yang lainnya berkomentar. Terima kasih, selamat datang Mas Faizar. Ini pasti mengimami yang panjang ini tadi sehingga telah agak anu ini tadi. Mohon maaf Pak tadi telat, Oke, masih nggak di jalan apa-apa. pulang. Iya, kita kan suka guyon Mas Faizar. Oke, Izin masuk Pak Agus. silakan Mbak Dita. Iya, terima kasih. Sebenarnya saya tertarik dengan apa yang dikatakan Mas Rian tadi terkait dalam media itu menjadi salah satu pertanyaan besar bagi saya juga ya Pak. Iya. Kebanyakan dan mayoritas ini media-media film terkait film dan lain sebagainya itu mereka itu malah lebih laris ketika pemeran utamanya itu perempuan Pak. Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar bagi saya. Padahal kenapa jika itu pemeran utamanya laki-laki itu pasti penonton dan netizen itu lebih memilih Pak, antara oh ini ganteng baru peningkatannya bagus gitu Pak. Nah, jika perempuan itu tidak ada pilih-pilih seperti ini Pak. Saya ambil contoh sinetron yang terbaru ini Pak. Sinetron Asmara Gen Z gitu Pak. Karena sesuai dengan saya yang Gen Z. Iya, iya, Nah, iya, ini iya, iya. saya Dan juga mengikuti berasmara juga ya. ketika saya mengikuti itu kan Pak banyak muncul teori-teori dari netizen dan masyarakat itu terkait alur alur ceritanya gitu Pak, alur sinetronnya. Nah, mayoritas di sini eh, mereka itu malah tergoncang gitu Pak. Eh, perasaannya gitu Pak. Ketika si pemeran utama yang perempuan ini ternyata dibuat sakit hati berulang-ulang kali. Nah, pada intinya di akhir cerita, sebetulnya ini belum akhir cerita ya Pak ya. Namun saat ini titik sekarang ini si perempuan si pemilik peran utama ini Pak dibuat sendirian. Nah, dari situ saya kan banyak baca komenan juga. Ternyata mereka itu berpihak pada pemeran utamanya itu, Pak. Jadi perasaan mereka dan lain sebagainya itu tergantung pada pemeran utama yang merupakan perempuan tersebut, Pak. Aslinya sudah banyak film-film yang menjadikan perempuan ini sebagai pemeran utama dan itu hasil berhasil gitu Pak filmnya seperti itu Pak. Jadi akhirnya memang apa namanya
Mbak Dita, kalau Mbak Dita bahasanya gini, mengkritik terhadap film tersebut, atau kemudian malah menemukan apa yang kita bicarakan dalam film tersebut, baru sadar terkait dengan hal itu. Gimana Mbak Dita? Baru sadar setelah ini Mas Rian tadi bicara. Oke, terima kasih Mbak Dita. Alhamdulillah saya senang Mbak Dita suasana kasmaran, sehingga kemudian Oh enggak Pak. ketika oh, akhirnya Mbak Jenny pasti mempunyai pendapat lain kalau Mbak Jenny ini. Oke, selamat malam Pak Agus. Iya Mbak Jenny. Selamat malam teman-teman. Apa kedengaran suara saya ini Pak? Belum pindah Bagus, ke kedengaran, tapi kedengaran, tadi. kedengaran. Sudah ya. Ya. Eh, Tadi saya sebenarnya tadi itu mau ikut nimbrung, tapi agak lemes Pak. Baru masuk rumah ini ceritanya. Habis ada kegiatan barengan ini Putus ya. Mas Toyib juga ada kegiatan. Saya juga ada kegiatan kebetulan. Terus tadi itu saya ingin ngomongin masalah Mas Mudayosi terkait yang di pondok pesantren yang perlunya peran dari ibunya itu sendiri gitu ya Pak Agus ya. Saya ini pengen bercerita aja sih sebenarnya untuk kejadian masalah pelecehan seksual dan lain sebagainya itu saya sudah pernah ngobrol dengan beberapa teman yang notabene dari kecil itu tinggalnya di pondok pesantren Pak gitu. Kebetulan yang teman-teman yang saya ajak ngobrol itu adalah teman-teman dari pondok pesantren di daerah Madura, di mana pondok pesantrennya itu notabene yang monogami ya, jadi hanya satu jenis, kebetulan cowok kayak gitu. Nah, di pondok pesantren tersebut pelecehan seksual itu tuh kayak sudah biasa dilakukan gitu. Jadi sudah biasa dilakukan di antara sesama santri. Santri yang senior itu biasanya itu ngerjain namanya itu ngerjain santri-santri yang junior. Nah, ini yang saya bingung ini Pak sebenarnya. Maksudnya tuh kalau di pesantren yang rata-rata cowok itu kan biasanya pengasuhnya itu jarang sekali ada yang penyanyinya ini Pak gitu. Nah, dan di sana itu di Madura itu teman-teman ini yang bercerita itu lebih dari 3 orang yang dari kecil sudah di pondok. Bagi mereka itu masalah pelecehan seksual di pondok pesantren itu adalah hal yang biasa gitu. Nah, bagaimana mereka bisa lepas dari jeratan pelecehan seksual itu? Ya mereka bilang kalau sudah dewasa ya nanti kita kembali ke fitrahnya lagi gitu untuk menyukai perempuan katanya itu gitu. Jadi kayak biasa gitu loh menurut beliau ini. Nah, ini yang saya jadi kayak rada miris gitu loh menurut saya itu kenapa hal ini terjadi di lingkungan yang sebenarnya itu secara ilmu agama itu jauh lebih paham gitu Pak. Ini saya pengen berdiskusi sama teman-teman itu terkait masalah tersebut gitu Pak Agus. Itu kan tapi kawannya mungkin putus mungkin teman-teman yang Mbak Dita mungkin ada tanggapan kan kebetulan ini sebaiknya adalah teman-teman yang waktu itu saya ajak ngobrol adalah teman-teman di Madura Mbak gitu. Itu Agus. Baik, terima kasih Mbak Jenny. Suaranya Mbak Jenny memang bisa kita dengar dengan baik, meskipun mungkin sebagian merasa agak terputus-putus, tapi bisa kita dengarkan dengan baik. Bahwa di situ kita kalau di halaman ini kita ada kata marginalized group. Wah, silakan teman-teman mengomentari apa yang disampaikan Mbak Jenny terkait dengan media and representation tersebut ketika dihubungkan dengan teori feminisme. Nah, ini ada marginalized group. Jadi kita bukan pada posisi ngobrol tentang pelecehannya, tetapi bagaimana media sosial mengcover atau bahkan masih mungkin dalam posisi itu seakan-akan pada posisi taruhlah perempuannya yang salahan gitu. Ada yang mau berkomentar teman-teman?
Kalau yang disampaikan Mbak Dita tadi kan apa yang ada di film, bukan media sosial tapi film. Kalau yang disampaikan oleh Mbak Jenny itu adalah dalam kehidupan realitas, meskipun kita juga belum tahu apakah yang disampaikan Mbak Jenny itu yang sebenarnya atau sebatas isu untuk mendegradasi sebuah pesantren atau mungkin hal yang lainnya. Maksudnya hanya tertulis yang sebetulnya tidak terjadi. Karena bagaimanapun kalau berbagai pesantren pada dasarnya hal itu semuanya ya dilarang, bahkan diajarkan dan itu adalah larangan. Tapi kalau kita mau menjatuhkan sebuah pesantren itu mudah. Misalkan pada bulan puasa ini diberitakan perempuan dilarang berpuasa di pesantren itu. Wah, misalkan begitu. Ya, dengan berbagai pemberitaan atau misalkan perempuan dalam doktrinnya tidak boleh sholat di masjid karena ajaran sholat di masjid itu hanya untuk laki-laki, sehingga kemudian perempuan lebih baik tidak sholat. Ya, itu sekali lagi terkait dengan yang ada di apa namanya mungkin media sosial. Teman-teman ketika melihat misalkan pemberitaan yang terkini itu misalkan pemberitaan ya yang paling banyak sih memang para artis ya kalau berbicara di media-media itu. Maka langsung seperti apa yang ada di dalam media sosial itu seperti benar adanya. Bahkan politik misalkan ya. Wah, Bang Baik sedang rapat ini. Kalau di dalam politik misalkan perempuan ketika ditampilkan di dalam media, misalkan pada waktu retreat kemarin ya, semua kan pasti mengetahui bagaimana posisi apa namanya apa perempuan yang menjadi pemenang pilkada di Maluku Utara, Seri Juanda, yang beliau sebetulnya sebagai calon pengganti, tapi pada waktu retreat kemarin sepertinya menjadi dia sebagai pengganti karena suaminya meninggal. Tapi pada waktu retreat itu dia menjadi semacam poin utama dari berbagai media, begitu juga media sosial, mengalahkan segala-galanya. Begitu juga terjadi dengan misalkan kalau di Jawa Timur itu adalah wali kota Kediri pada waktu retreat, dia adalah paling muda, paling harus kemudian perempuan. Tetapi ketika yang lainnya, misalkan, itu menjadi tidak semenarik para netizen atau pemirsa melihat tersebut. Ada yang mau berkomentar teman-teman yang disampaikan Mbak Jenny tadi? Atau mungkin yang menambahkan yang lain? Saya kurang nangkep, Pak. Soalnya suaranya putus-putus itu, Pak. Saya Enggak. cuma terdengar nama saya dipanggil. Oh, enggak. Pak Jenny itu bercerita ada sebuah pesantren yang di situ ada terjadi semacam pelecehan seksual yang luar biasa. Sempat ngomong-ngomong sama Mbak Dita, kok bisa ya terjadi itu? Dan perempuan itu menjadi korbannya, yang menjadi korban. Tetapi sebetulnya pada kesempatan ini itu kan kita berbicara teori feminis perempuan dan teori feminis media dan media sosial. Ya. Sebetulnya yang yang Mbak Jenny hanya bertanya, kok bisa itu terjadi? Nah, kan selanjutnya saya mengatakan itu yang sebenarnya atau semacam kabar burung atau pemberitaan media. Itu kan perlu kita apa namanya ungkap yang sebenarnya. Karena kalau itu pemberitaan media, khususnya media sosial, bisa saja itu adalah strategi untuk menjatuhkan sebuah pesantren karena mungkin ada pesantren baru untuk yang pengen lebih
diterima oleh publik. Sehingga santrinya bergeser. Media-media sosial kan apa namanya sangat efektif untuk hal itu, kan begitu. Begitu Mbak Dita. Dirimu pernah ngobrol sama Mbak Jenny tentang itu enggak? Belum, Pak. Oh belum. Kita bahas yang lain nih Mbak Dit ya. Mohon masuk Pak Agus. Ya silakan Mas Nazi. Oke. Saya baru kepikiran itu yang barusan disampaikan Pak Agus itu peran medianya ya Pak ya, Ya. terkait kasus yang disampaikan oleh Mbak Niha itu peran medianya. Kan tadi waktu saya menyampaikan pendapat itu suara saya cukup jelas ya, nggak putus-putus ya. Jelas. Jadi saya kan sempat menyampaikan yang saya amati itu pesantren-pesantren yang viral melakukan aktivitas itu apa bahasanya tadi saya kepikir pencabulan ya. Pencabulan. Nggak perlu diperhalus kalau pesannya Mas Rian tadi. Kita pakai bahasa yang frontal Mas. Kenapa kok yang viral itu kebanyakan Jawa Barat dan wilayah Pandalungan? Jangan-jangan memang ada kepentingan untuk melupakan komunitas Muslim gitu ya Pak ya? Apakah seperti itu Pak? Karena mengingat Jawa Barat itu Banten ya kan, itu kan cukup besar komunitas Muslimnya dan cukup fanatik gitu loh, cukup ya kalau kita apakah seperti itu atau bagaimana gitu Pak? Saya baru Maksudnya Mas Udayosi mungkin semacam memberikan level yang sama antara Pandalungan sama Banten dan sekitarnya begitu ya, terkait dengan apa namanya kehidupan isu keagamaannya begitu ya. Jangan-jangan Dan memang hampir sama di sana. iya betul. Pemahaman keagamaannya hampir sama. Iya, Dan kalau kita tidak di sana dengan sendirinya, apalagi kemudian membaca dari taruhlah media, apalagi media sosial, seakan-akan selesai. Coba hari-hari ini ya, menarik teman-teman hari-hari ini. Sebelum kita ngomong yang Mas Udayosi, hari-hari yang paling viral itu adalah dua hal. Pertama terkait dengan menemukan apa namanya kebun ganja. Ganja. Itu Ya, Pak. super viral kalau kita mengikuti dari berbagai media. Selanjutnya sampai kemudian yang pengelola dari Semeru atau Bromo itu mengklarifikasi itu sudah terjadi pada sekian tahun. Tapi gini. Ya, seandainya kita hanya menangkap satu media, maka selesai sudah, kan begitu. Tapi ketika kita mengkomparkan dengan berbagai media, oh katanya kok nggak begitu ya. Menjadi kemudian ada apa namanya klarifikasi yang ada. Ini bagus Pak untuk peningkatan ekonomi Bromo. Iya. Kalau di Bromo sebetulnya digunakan untuk sayur mungkin pemahamannya seperti orang-orang Aceh. Jadi untuk orang-orang Aceh itu kan itu dianggap bukan sesuatu yang dilarang tapi untuk sayur dan nikmat kata orang-orang Aceh. Begitu juga selain itu juga yang viral itu adalah 3 bocah yang dari Gresik itu merampok kan gitu. Itu sangat viral. Tetapi sebenarnya bagaimana yang terjadi? Apakah yang ada di media sosial dengan media televisi itu dengan yang sebenarnya itu sama? Nah, itu kan selanjutnya teman-teman bisa berkomentar semuanya. Padahal apa namanya teman-teman langsung loh kok berbeda ya kan gitu. Sehingga teman-teman ketika kembali kepada apa yang disampaikan oleh Mas Budayosi, sangat mungkin yang apa yang disampaikan Mas Budayosi itu adalah terjadi. Bahwa labeling terhadap taruhlah Muslim itu terjadi pada Muslim Padalungan sama Muslim yang ada di Jawa Barat, Banten, dan sekitarnya. Tetapi apakah iya atau tidak, mungkin kalau melihat di sana,
seakan-akan benar, tetapi tidak sebenarnya. Kalau kita melihat sejarah ya, kita masih ingat sejarah pada waktu kita masih SD atau SMP. Apa yang disampaikan oleh Mas Budayosi atau kemudian trend apa yang disampaikan oleh Mas Rian tadi, kita selanjutnya mengenal terkait dengan DI. Yang di situ adalah apa namanya? Ya identik dengan Muslim yang pemahamannya hitam putih. Kalau di dunia level internasional kemudian kita mengenal ISIS gitu, hitam putih. Bahkan yang menjadi semacam syariatnya itu bukan hal yang utama, karena dalam bahasanya itu yang penting bagaimana negara itu adalah negara yang berdasarkan agama. Nah, itu kalau kita capture, wah bisa-bisa apa yang ditampilkan di berbagai media itu ya seperti yang disampaikan oleh Mas Mudayosi. Jadi luar biasa. Kemudian tema pada hari ini teori feminisme. Dan kita semuanya kalau berpijak pada, taruhlah meskipun penelitiannya Mas Rian tadi itu sudah sekian lama, tetapi sangat masih hangat untuk kita bicarakan. Ya memang kalau kita sebagai apa namanya ilmuwan sosial, maka semuanya harus berdasarkan kepada hasil riset. Tidak cukup hanya apa yang disampaikan oleh A, B, C, D. Apalagi kita sering bisa mengupdate terkait dengan apa perkembangan-perkembangan yang ada. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi kemudian bisa semacam menjadi informasi. Di sini kita ini kok agak terputus. Nah, ini kan apa namanya media and the presentation, bagaimana tantangan-tantangan ini yang kemudian feminis sekuler masih direpresentasi dalam film, televisi, advertising, and media. Itu adalah hal yang kemudian menarik untuk kita hadirkan dalam riset-riset kita. Mengapa itu terjadi dan pada sampai hari ini itu adalah menarik. Persis seperti yang saya sampaikan, di dalam retreat itu pemberitaan tentang bupati, wali kota atau gubernur perempuan itu lebih dominasi, dan dominasinya terkait dengan kecantikannya, dan seakan-akan adalah yang utama adalah kecantikannya. Meskipun juga ada tema terkait dengan kekayaan ataupun lainnya. Begitu Mas Mudasy dan semuanya. Ada yang mau berkomentar teman-teman? Sebelum kita tutup karena sudah jam 9.20. 22. Pak, saya sedikit aja Pak, ngerespon siapa tadi yang kena apa, siapa yang nanya tadi Pak soal kenapa film di Indonesia tuh lebih laku gitu, atau tadi pertanyaannya kenapa Itu Mbak Dita yang lagi kasmaran, dia Enggak Pak, bukan Pak. Mungkin teman-teman ada yang pernah baca ini ya, apa bukunya Ariel Haryanto ya, tentang kajian media juga gitu. Salah satu yang menarik dari ini mungkin kualitatif banget gitu, tapi dia bilang memang salah satunya itu erat kaitannya dengan seksisme, misoginis dan budaya patriarki apa ya, yang direproduksi terus melalui media gitu, dan itu sangat relevan gitu di tengah masyarakat kita yang demikian gitu. Demikian dalam arti bagaimana realitas media mengkonstruksikan itu gitu. Tentu saya juga tidak berani menjawab bahwa masyarakat kita itu adalah masyarakat yang seksis begitu. Karena banyak sekali itu bisa dicek di Google gitu, berapa
rata-rata pendapatan film-film horor yang seksis gitu. Kita ingat di paruh tahun 2005 sampai 2015 itu film-film yang apa ya, yang semi porno lah dengan dibalut dengan horor itu adalah salah satu film yang paling populer dan mendapatkan keuntungan yang paling besar gitu. Dan saya pikir itu tidak berlebihan kalau kita anggap bahwa film yang demikian memang yang paling erat untuk di tengah masyarakat kita untuk mereproduksi terus narasi-narasi tentang bagaimana perempuan itu digambarkan gitu. Itu aja sih, Pak. Terima Tapi kasih. kritiknya Mbak Dita, Mas Rian, dia sebagai perempuan ketika ada cowok ganteng itu sebetulnya lebih menarik bagi teman-teman perempuan, Mbak Dita, Mas Rian. Oke. Jadi menurut Mbak Dita kalau misal, tapi itu juga mungkin ya saya nggak tahu ya. Tapi kalau dilihat dari angkanya, dari pasar pasar secara komersil lah Pak ya. Tadi makanya saya nggak bisa indikatornya apa nih gitu kan. Tentu dulu juga FC film Taiwan, film apa yang di atau misalkan sekarang boy band gitu, itu juga kan nggak kalah ya, nggak kalah larisnya gitu kan. Tapi bagaimana menghubungkan itu dengan dinamika gerakan feminisme itu kan yang perlu dijawab sebenarnya dan perlu dilihat lagi relevansinya dengan apa politik kontemporer kita gitu. Karena saya melihat afirmasi action di dalam DPR itu menurut saya masih gimmick gitu. Karena kebijakan-kebijakan yang di legislasi yang juga dikeluarkan oleh kelompok-kelompok perempuan itu sebenarnya tidak menyasar kelompok perempuan gitu. Masih bias gitu, bias maskulin gitu. Tidak menempatkan perempuan pada posisi dalam tidak hanya jabatan atau posisi kerja gitu, tapi bagaimana mereka dicerminkan oleh masyarakat kita. Lebih ke situ sih. Baik, terima kasih Mas Rian. Mbak Dita mau berkomentar? Cukup, Pak. Cukup sudah. Baik, teman-teman semuanya, di dalam konklusi ini maka ada semacam kritik terkait dengan media dan penggunaannya sebagai platform digital, khususnya para aktivisme, bagaimana gerakan feminis itu bisa melanjutkan terkait dengan advokasi untuk keadilan gender. Ini digunakan bagaimana mengubah terkait dengan dunia. Maksudnya gini, selama ini kan ya gender justice itu ada sebagian besar yang mengatakan belum hadir. Sampai kemudian Mbak Dita pun juga gender justice kok belum hadir, kan begitu. Nah, di sini adalah sebetulnya di dalam pembahasan ini feminism movement. Jadi gerakan-gerakan feminis itu tidak cukup dalam hal gerakan-gerakan yang sifatnya aktivis, tapi juga mereka yang ada di dalam yang berpartisipasi atau terlibat dalam taruhlah misalkan media, film, apa itu namanya media sosial ataupun lain-lainnya tadi. Sehingga akhirnya kemudian gender justice itu kemudian terjadi mengubah kondisi kehidupan di dunia ini. Begitu teman-teman semuanya terkait dengan perkuliahan kita malam hari ini, semoga mempunyai manfaat dan menghangatkan bagi kita bersama terkait dengan ya salah satu teori yang bisa digunakan untuk membahas paper teman-teman. Sekali lagi saya menekankan bahwa ini adalah pertemuan kelima. Kemudian nanti pertemuan ke-6 itu mungkin minggu depan atau mungkin sesudah Lebaran. Sesudah itu pertemuan ke-7 itu sudah kita memulai terkait dengan bagaimana
penulisan detail paper teman-teman itu bisa terselesaikan. Seandainya teman-teman dalam mulai pertemuan pertama sampai hari ini kemudian mengikuti sebuah artikel jurnal, maka kemungkinan pada pertemuan ke-7 itu akan terselesaikan dan kita tinggal semacam memberikan catatan-catatan. Tetapi seandainya belum, maka kita bersama-sama untuk mengerjakannya. Dan kepahaman teman-teman terkait dengan sosiologi media sosial ketika teman-teman bisa memberikan kritik dan masukan terhadap milik teman lainnya. Ketika teman-teman belum bisa memberikan kritik dan masukan terhadap taruhlah paper teman-teman lainnya, itu agak sulit dipahami bahwa teman-teman bisa memahami apa yang menjadi konten atau materi kita sosiologi media sosial. Begitu, saya perlu persetujuan minggu depan apakah masih berlanjut atau kita off-kan dahulu. Kalau kita lanjut, tetap kita lanjut nggak apa-apa, karena juga malam hari. Kalau tidak, maka kita lanjutkan pada sesudah Lebaran. Gimana teman-teman? Lebaran. Persiapan pulang kampung, Pak. Oh, subhanallah. Persiapan bikin nastar Pak katanya Pak. Sama lagi nyimam ketupat ini Pak. Nyari pohon kelapanya dulu. Masnya gimana Mas Rian? Baru pulang nih Mas Wildan, alhamdulillah. Udah di Jakarta Mas. Udah di Jakarta. Iya, lagi nyari apa buat bikin ketupat. Bang Oke, Toyib jadi serius kalau banget, Bang begitu Toyib. minggu depan kita off-kan dahulu, ketemu pada minggu kedua Lebaran ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Minggu Karena kedua biasa Madura lebarannya nambah, Pak. Oh gitu? Luar biasa. Iya, ada lebaran hari ke-7 itu, Pak. Lebaran ketupat. Iya. Oh, iya. Oke, baik. Jadi kita ikuti aja irama teman. Tapi seandainya tidak masuk, maksudnya kita off nggak apa-apa. Teman-teman anggap saja belajar mandiri. Tapi nanti kalau bisa pada waktu minggu kedua Lebaran, teman-teman sudah bisa ada yang bisa didiskusikan dengan papernya ya. Paper itu teman-teman paling nggak 10 halaman dan kemudian siap untuk dipublish di jurnal. Dan cukup membahas salah satu teori yang ada. Teman-teman kalau ingin tahu sebuah paper, bisa mengambil sebuah jurnal, kemudian nanti diikuti polanya, dan kemudian bisa bisa disubmit dan bisa terpublish di sana. Jadi meskipun begitu, pokoknya teman-teman coba menyempatkan waktu 1 hari 2 jam, atau 2 hari sekali 2 jam itu aja cukup sebetulnya. 2 hari sekali atau 3 hari sekali 2 jam untuk semacam nyicil, hari kemudian akan bisa menghasilkan sebuah karya. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Sebelum kita tutup, kita minta tolong kameranya nyala semuanya dan kemudian kita foto bersama-sama. Oke. Mbak Dita bisa menampilkan, Mbak Dita? Ini pasti ngajarin santrinya Mbak Dita ini. Mbak Dita masih sowan Pak Yai. Ngalah berkah. Bisa, Pak. Bentar. Bang Toyib kayak pusing bener ini. Pegang kepala. Guys. 1, 2. Lagi mikirin ketupat kayaknya itu. Iya. Ketupatnya hilang 1. Lagi puyeng dia, Mas. Iya. Ini para KP itu rapat di mana ini? Di DKP. Oh, di DKP.
Amin. Yang puyeng semua ini. Ya Mas ya. Ya, ya, harus bersabar. Oke, sudah saya capture. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah Ramadan. Bagi yang menjalankan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Terima sehat-sehat. kasih. Sehat-sehat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Agus, sangat berdaging malam ini. Amin. Mas Rian, jos Mas Rian. Terus gados, Mas. Laris-laris, Mas. Iya.